Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Anti. Bagi yang baru datang, silakan di-subscribe terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami mudah-mudahan. Bagi yang sudah pernah datang ke channel ini, silakan di-like, di-comment, and di-subscribe. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi logaritma, di mana fungsi logaritma ini adalah materi lanjutan dari fungsi eksponensial, dan diajarkan di kelas 10 SMA Matematika Peminatan. Fungsi logaritma ini ada 4 bahasan pokoknya. Yang pertama konsepnya, kemudian ada grafiknya, ada persamaannya, ada pertidaksamaannya. Untuk yang pertama, kita langsung saja ke konsep logaritma. Nah, konsep logaritma itu seperti apa sih? Nah, silahkan kalian simak. Konsep logaritma. Ada 3 bahasan penting dalam konsep logaritma. Yang pertama, definisi logaritma. Apa sih itu logaritma? Nah, perhatikan, logaritma adalah inverse atau kebalikan dari eksponen, perpangkatan. Nah, berarti logaritma ini adalah inverse-nya atau kebalikannya dari eksponen. Digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi, intinya, dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Kalau misalkan eksponen itu dicari nilainya, kalau misalkan logaritma itu dicari pangkat eksponennya, gitu. Jadi kebalikannya. Diingat sekali lagi, logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Gitu. Kita lanjut. Bentuk umum logaritma. Bentuk umum logaritma. Jika bentuk eksponen A pangkat N sama dengan X, berarti ini bentuk eksponennya, maka bentuk logaritmanya adalah A log X sama dengan N. Dengan keterangan A-nya itu bilangan pokok atau basis dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. N sama dengan besar pangkat atau nilai logaritma. Nah, N itu adalah besar pangkat. Kalau dalam eksponen besar pangkatnya. Kalau misalkan di logaritma berarti itu nilai logaritmanya. Dan X bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus. Syaratnya X harus lebih besar dari 1. Jadi bentuk umum logaritma itu A log X sama dengan N. Nah, sekarang mengubah bentuk eksponen ke bentuk logaritma. Contoh, bentuk eksponennya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kenapa? Karena 3 kali 2 itu 9. Maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Nah, ini ketika mencarinya 3 pangkat berapa hasilnya 9. Oh, 3 pangkat 2. Kenapa? Karena berdasarkan definisi di awal, logaritma itu adalah inverse dari eksponen. Yang kedua, jika 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka bentuk logaritmanya menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Nah, seperti nomor 1, 2 pangkat berapa sih hasilnya? 8 itu, nah 2 pangkat 3 hasilnya 8. Dan yang terakhir, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Maka, dalam bentuk logaritmanya akan menjadi 5 log 125 sama dengan 3. Nah, mudah-mudahan kalian paham bagaimana cara mengubah bentuk eksponen ke bentuk logaritma. Yang kedua, menghitung nilai logaritma. Nah, 2 log 64 sama dengan titik, titik, titik. Nah, ini gimana ya? Nah, kalian silakan bisa ubah dulu ke bentuk eksponen kalau misalkan belum paham. Berarti 2 pangkat titik-titik sama dengan 64. Selanjutnya kita cari 2 pangkat berapa yang menghasilkan 64. Nah, setelah dihitung, kalian dapat nih.
ternyata 2 pangkat 5 sama dengan 64. Jadi, 2 pangkat 5 menghasilkan 64. Maka dari itu, nilai dari 2 log 64 sama dengan 5. Ini berlaku untuk semua jenis logaritma. Seperti ini cara menghitungnya. Nah, mudah-mudahan di slide ini kalian paham. Selanjutnya ke sifat-sifat logaritma. 1. A log A sama dengan 1. Ini contohnya misalkan 3 log 3 sama dengan 1. Kenapa? Karena 3 pangkat 1 sama dengan 3. Yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Yang ketiga, A log 0 sama dengan tak hingga. Yang keempat, A log negatif B sama dengan tak hingga. Yang kelima nih, ketika perkalian A log B dikali C, berarti hasilnya ditambahkan. A log B ditambah A log C. Ini berlaku untuk kebalikannya. Ketika A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Yang keenam, A log B dibagi C sama dengan A log B A log B dibagi C sama dengan A log B dikurang A log C. Ini kebalikan juga, sama. Yang ketujuh, A log X pangkat B sama dengan pangkatnya ditarik ke depan. Berarti B dikali A log X. Nah, sekarang yang ke-8, A log A pangkat Y sama dengan Y. Nah, kalian tinggal coret. A log A itu kan 1. Y-nya pindah ke depan jadi Y, berarti Y kali 1, Y. Yang ke-9, A pangkat N log A pangkat M sama dengan M dibagi N. Yang ke-10, A log B sama dengan 1 dibagi B log A sama dengan log B dibagi log A. Yang ke-11, A pangkat A log X sama dengan X. Dan yang terakhir, yang ke-12, A log pangkat N dikali B, berarti A log B. Ini sifat-sifatnya silahkan kalian tulis di buku masing-masing. Selanjutnya, contoh soal. Ini contoh soalnya kalian tinggal terapkan ke 12 sifat yang tadi. A log 25 dikali 5 log 4 ditambah 2 log 6 dikurang 2 log 3. Seperti halnya eksponen, kalian perkecil dulu. 25 itu adalah 5 pangkat 2. 4 itu 2 pangkat 2. Gitu. Nah, sekarang 2-nya maju ke depan. Dua-duanya berarti tinggal sisa 2 log 5 kali 5 log 2. Nah, kita pakai sifat lagi. Untuk yang 2 log 6 min 2 log 3-nya berarti 2 log 3 dikali 2 per 3. Menyisakan 2 log 2. Selanjutnya, kalian tinggal terapkan lagi sifat-sifat yang tadi. 2 dikali log 2. 2 dikali 2 log 2 ditambah 1. Berarti 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya, yang contoh soal B. 9 log 4 dibagi 3 log 7. 9 itu kalian perkecil atau sederhanakan. Berarti 3 pangkat 2 log 2 pangkat 2 dibagi 3 log 7. Selanjutnya apa sisanya? 3 log 2 dibagi 3 log 7 menghasilkan apa? 7 log 2. Ini menggunakan sifat-sifat yang tadi. Contoh soal yang ketiga. 9 pangkat 3 log 7. 9 itu 3 pangkat 2, kemudian pangkat 3 log 7. Pakai sifat berarti 3 pangkat 2 kali 3 log 7. Nah, pakai sifat lagi, 2-nya tarik ke belakang, berarti 3 pangkat 3 log 49. Artinya 49. Nah, ini kalian harus benar-benar paham akan sifat-sifatnya untuk bisa menyelesaikan
soal-soal mencari nilai logaritma, seperti itu. Ibu hanya beri kalian 3 contoh, jadi kalian harus mencari contoh-contoh yang lain di buku cetak yang udah dibagikan, atau di internet, atau di YouTube, gitu. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silahkan kalian langsung kontak ibu aja di WhatsApp, atau kalian komen di kolom komentar, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga dengan video pendek ini kalian bukan sedikit sih, mudah-mudahan banyak mengerti. Jangan lupa kalian like juga, komen juga, subscribe juga, dan jika kalian ingin bertemu dengan ibu di Instagram, silahkan kalian cari ibu_ANTI, seperti itu. Terima kasih, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.